Shalom Kingdom People, masih bersama dengan saya Roy Setiawan di dalam program podcast GBI Rock Surabaya, Kingdom Insight His Gift for You. Hari ini kita akan berbicara dengan episode yang spesial dengan tema bebas dari jerat hutang. Saya percaya bahwa hari-hari ini makin banyak tawaran-tawaran kemudahan-kemudahan untuk orang bisa berhutang. Dan orang yang salah memilih akhirnya terjerat hutang sehingga akhirnya kemudian tidak sanggup untuk menghidupinya kembali. Oleh karena itu bersama dengan saya pada saat ini telah hadir dua orang narasumber spesial, edisi spesial, yaitu Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana dan Bapak Pendeta Muda Andrian Juwana. Dua-duanya bebas utang. Selamat datang Arifin. Benjol. Ya. Dan selamat datang Andrian. Ya. Kita akan membahas tentang bebas dari jerat hutang. Saya percaya episode kali ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya dan kita percaya seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala Senior tadi bahwa kita akan bebas dari hutang. Amin. Saya ingin membaca beberapa ayat sebelum kita akan memulai perbincangan podcast ini. Dari Roma pasal 13 ayat 8a berkata begini, "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang." Amsal 22 ayat 26. "Dan orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi." Amsal 22 ayat yang ke-7. Itu adalah landasan dari Alkitab yang akan kita bahas pada episode kali ini bersama dengan Arifin dan Andrian. Saya ke Arifin terlebih dahulu. Arifin, apakah sebenarnya definisi dari berhutang itu? Oke, firman Tuhan kan menjelaskan yang normal bagi orang percaya yang ada dalam perjanjian. Kamu Ulangan 28, kamu tidak akan berhutang. Iya. Tapi menghutangi, piutang. Kepada banyak bangsa. Nah, ini dipegang oleh orang-orang Yahudi. Iya. Tidak heran mereka yaitu sangat unggul di dalam finance. Kita sebagai orang percaya mestinya lebih dari mereka. Karena firman Allah mengatakan Tuhan akan membuat mereka cemburu kepada kita yang adalah bangsa-bangsa lain yang menjadi orang percaya. Yeah. Mereka cemburu bukan soal kita dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh. Tidak, mereka akan cemburu kalau mereka lihat kita diberkati juga secara keuangan. Dan mengalami kebebasan dari hutang dan tidak usah berhutang pada mereka. Begitu, Roy. Jadi ada seorang teman saya, ya rekan kita, dia berkhotbah begini. Hutang nyawa hanya dibayar oleh Yesus. Tapi hutang uang bisa dibayar oleh anak cucu. Setuju nggak? Saya marah sekali loh. Saya skors dia tidak boleh khotbah. Dan saya jelaskan pada jemaat. Itu tadi Roma 13. Tidak normal. Karena sekarang ini apalagi kalau di USA itu kan ada harus punya yaitu sejarah hutang. Sejarah hutang, Credit history. Jadi jadikan gaya hidup dan itu yang jadi jerat. Nanti kita akan bicarakan soal jerat itu. Jadi pertama-tama semua orang percaya tahu bahwa hidup bebas hutang buktinya lewat Corona Academy ini yang enggak punya hutang enak makan, enak tidur. Betul. Nah, Arifin, ada orang-orang tertentu itu yang punya kebiasaan berhutang gitu. Itu kira-kira kalau menurut Arifin kenapa kebiasaan berhutang itu bisa terbentuk? Saya diberkati sekali dengan Anda boleh dengarkan Beyond Blessed, ya, melampaui diberkati oleh Robert Morris, ya bisa baca bukunya Pastor Robert Morris dan juga bisa dengarkan videonya ya di YouTube. Dia sebutkan dari The 10 Commandments of Finance. The 10 Commandments of Finance. Jadi dari 10 perintah Allah itu, hutang itu apa? Jangan membunuh. Hutang atau menggadaikan itu mortgage. Mort itu bahasa
Latin atau Perancis mati, bunuh diri. Artinya aku mau berhutang, aku mau gantung diri artinya. Mengapa? Yang kedua, ayat perintah yang terakhir, jangan menginginkan istri sesamamu, lembunya, mobilnya nih, Alphardnya, apapun. Jadi banyak orang berhutang itu karena mau cepat kaya atau mau kelihatan kaya. Survei membuktikan yang beli barang-barang branded yang mahal-mahal itu bukan orang yang kaya atas itu, tapi yang menengah. Orang yang ingin kelihatan kaya. Gitu ya. Itu namanya, ya maaf ya sangat bodoh sekali. Tapi saya dulu seperti itu. Sampai saya membaca firman Tuhan bahwa kita itu harus bebas hutang. Saya dibebaskan hutang sudah 32 tahun yang lalu. Ketika mengeluarkan sertifikat rumah saya. Ya. Loh, hutang nanti akan ada hutang yang untuk perputaran, itu untuk backup. Itu bisnis oke. Hutang untuk konsumtif yang enggak boleh. Betul enggak? Pak Andrian ini banyak uang tapi enggak konsumtif. Lebih baik dari saya dia. Betul-betul bebas hutang itu sesuatu yang normal seharusnya setiap anak Tuhan. Jadi jelas ya. Nanti mungkin Pak Roy boleh tanya saya apa yang dimasukkan jerat. Kita baca ya 1 Timotius 6. 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 firman Tuhan menjelaskan ya, ada orang-orang yang tidak berpikiran sehat. Kalau orang Surabaya dibilang strip. Strip itu kan negatif ya. Itu gila artinya. Wong iku strip misalnya kan. Jadi mereka bilang gini. 1 Timotius 6 ayat ke-5. Pak Roy boleh bacakan buat kita. Dan beberapa ayat sesudahnya. 1 Timotius 6 ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10 terakhir. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Robert Morris menjelaskan hukum pertama, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Tuhan Yesus memberikan contoh ilah apa yang berbahaya itu? Mammon. Amin. Jadi itu semacam dewa. Katakan begitulah ilah. Ilah. Huruf kecil ya. Dan firman Tuhan menjelaskan bagaimana ada orang punya pikiran yaitu kalau kita ibadah itu sumber keuntungan. Dan itu keliru. Orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Di dalam terjemahan bahasa Inggris lebih jelas. Corrupt minds. Pikiran yang sudah korup. Korup itu bosok, membusuk. Lalu firman Allah berkata, bagaimana supaya kaya? Merasa cukup. Ibadah itu memberikan rasa puas. Di hadirat Tuhan ada apa? Damai sejahtera dan sukacita. Mazmur 16. Ya kan? Sehingga merasa cukup. Karena itu mata bisa lapar loh. Pak Roy, Pak Andrian. Ya, Pak Andrian gak suka belanja loh ya. Dia ini betul-betul bisnismen sejati. Dia gak pernah ke mall, lihat-lihat gak pernah. Ya. Tetapi kalau ada tulisan huruf ajaib SALE. Sale. Midnight sale. Big sale. Iya, big sale. Yang di Amerika Black Friday, masih ingat? Orang sampai nginjak-nginjak sampai mati. Coba bayangkan. Tetapi kalau kita merasa cukup, itu kaya. Betul?
Betul. Iya. Ya toh, ibadah. Tapi tanpa ibadah, godliness di sana bukan lagi bukan nyanyi apa, tapi godliness. Jadi sesuatu yang di dalam. Eusebia, kamu akan merajaku, tapi orang yang ingin kaya, ini masalahnya. Iya. Atau ingin kelihatan kaya. Karena itu kita masuk dalam masalah ketika yaitu kita membeli di luar means-nya kita. Firman Tuhan berkata, cukupkan. Asal dana makanan dan pakaian cukuplah. Artinya basic. Iya. Apa keuntungan Corona Academy ini? We go to the basic. Saya beli baju dalam, saya downgrade. Iya. Biasanya merek tertentu ini di bawahnya lah. Asal back to the basic. Nyaman, asal nyaman dipakai. Iya, ya. asal nyaman Iya. dipakai. Ya, semua kembali ke dasar. Iya. Apalagi kita tinggal di Bali ya. Di Bali itu orang enggak penting. Ini ada yang kasih ini. Di Bali itu orang enggak penting merek. Orang enggak pusing kamu mobil merek apa, tahun berapa. Keuntungan besar tinggal di Bali. Ya dah. Tapi yang di Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar mungkin lain lagi. Iya. Tantangannya lain. Ya. Iya. Cinta akan uang adalah salah satu dari akar segala kejahatan. Jadi bukan akar segala kejahatan, tapi Salah satu. a root, bukan the atau the root, tapi a root of all evil. Karena mulainya kan selfishness. Iya. Kita lihat anak kecil, bayi, I, me, myself. I, me, myself. Jangan membuat patung apapun, artinya material things. Kolose pasal 3 yang sudah dibangkitkan bersamaan Kristus, cari perkara di atas di mana Kristus bertakhta dan Kristus yang adalah hidup kita. Ini penerangan saya cukup panjang karena orang mesti cari akarnya. Seperti dokter. Ketika kamu sakit tidak dikasih obat turun panas. Dicari penyebabnya. Penyebabnya itu tadi. Ingin kelihatan kaya. Ya toh, berlomba dengan tetangga. Nah, istilah di Amerika keep up with the Jones. Sekarang ganti keep up with the Kardashians. Ya kita kalau kita itu firman Tuhan berkata Roma 13 tadi, ya. Roma 13 ayat 8a. 8a, ya toh? Jangan berutang. Jangan berutang apa-apa. Apapun termasuk utang budi kepada siapapun. Kepada siapapun juga. Kecuali mengasihi. Kasih dalam bahasa Indonesia apa? Give. Nah, masuk dalam berbagai jerat tadi. Ya. Jerat di sana bahasa aslinya pagis. Ayah saya seorang pemburu. Dan dia cerita bagaimana kalau mau menangkap yaitu harimau tanpa senjata. Digali sebuah lubang. Bawahnya dikasih bambu runcing. Bambu runcing ditutup dengan gedek, ditutup tanah, rumput, lalu ditaruh anak kambing di situ yang gemuk, yang kurus yang mungkin macan nggak suka. yang jebakan. Dan ketika digambarkan kita nih jadi binatang buas kalau kita mengejar kekayaan. Dia akan terjun ke sana dan melukai dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tuhan, berkat Tuhan tidak disertai susah dan payah. Nggak usah sampai sakit liver. Bahkan tidur cukup pun diberkati. Amin. Iya. Jadi justru kita sebagai murid Kristus itu yang normal itu justru tidak berhutang, Om ya. Tidak berhutang. Tidak berhutang, ya. Tidak berhutang untuk misalnya saya beli kado, ya. Ini kado saya beli katakan sebuah arloji buat staf saya. Pak, ada cicilan 0%. Oh ya mau 0% ya. Kita kan lebih gampang ngatur cash flow. Ya. Oh ini Pak, kalau kredit card kena 3%. Oh enggak mau saya debit card. Itu pakai saja sebagai charge card. Not as a credit card. Karena hutang itu sekali lagi mati, bunuh diri. Kenapa Yahudi itu unggul? Di dalam firman Tuhan Ulangan 22 itu kan dia diajarkan orang berutang jadi hamba. Bukan partner. Coba lihat
bank-bank itu, kami adalah partner setia Anda. Partner apa? Begitu kamu berhutang, kamu jadi hamba dari yang menghutangi. Bukan pelayan loh, hamba. Perhatikan, ketika terjadi hutang, hubungan itu jadi renggang dan jadi tidak baik. Kalau kasih aja. Saya dengan istri punya satu hal, kita tahu orang pinjam sama kita jadi hubungannya gak enak. Jadi ya kita kasih aja. Jangan lupa kita bukan pemberi, kita cuma pengelola. Ya, misalnya ini ada orang mau utang berapa gitu, saya mau kasih sesuatu angka, saya tanya istri saya, oh kurang sayang, kasih lebih, dia punya anak, kasih aja, selain mengasihi, enak. Terus kemudian kalau begitu hutang itu jelas di hadapan Tuhan ya, di hadapan Alkitab itu jelas salah berarti ya. Rugi, ya dah, rugi kan? Rugi. Ya. Tapi sebagai pengusaha nanti biar Pak Andrian menerangkan, ya dia akan ada backup dari bank karena dipercaya, karena kondisi yang baik. Dari BI cek juga bagus. Ya, lalu kan biasanya konsumen akan bayarnya mundur, ya dia kan mesti ada backup keuangan. Tapi saya kenal adik saya ini tidak pernah hutang untuk beli mobil, beli motor. Nah, lebih baik beli second tapi cash. Daripada di luar kemampuan kita. Satu hari ada seorang pendeta mengatakan gini, pulang dari sini, kredit mobil, cari showroom, bayar rembo. Wah itu jerat. Iya dah. Lalu ada salah satu datang pada saya. Gimana Pak? Loh, kamu menuruti dia bukan menuruti firman Tuhan. Gimana Tuhan suruh tanggung jawab? Salahmu dewe. Iya kan? Orang heran. Saya punya uang diberkati Tuhan. Kan saya beli mobil second. Yang masih bagus. Nah, itu hikmat. Orang lain yang rugi. Iya kan? Iya betul. Gitu caranya. Nah ngomong tentang jerat Arifin, apakah jerat hutang itu termasuk sebuah kutuk di dalam kehidupan orang percaya? Oh bukan, itu mismanage. Kita yang buat. Mismanagement ya? Iya. Salah pengelolaan ya? Salah pengelolaan. Coba lihat itu, kasihan anak-anak di Amerika itu. Begitu masuk kuliah sudah kena bayar hutang sendiri. Karena orang tua di sana tidak semua seperti orang Asia ini yang nanggung biaya anaknya. Ya, bahkan kalau di Australia saya lihat teman-teman saya anaknya mulai agak besar mesti bayar cicilan listrik, cicilan rumah, belajar tanggung jawab. Itu yang kurang. Produk dari sebuah keluarga salah satunya adalah responsibility. Jadi kita perlu mengajar anak-anak kita ngelola keuangan sejak dini. Supaya tidak biasa hutang. Lalu kalau orang sudah terjerat ke dalam hutang itu dampaknya kira-kira apa Baik secara jasmani maupun rohani. Ya berat, nanti bagiannya Pak Andrian lah cerita. Bisa pingsan itu. Oh bisa pingsan. Nanti saya akan saksikan itu. Bisa dia bunuh diri, ya kan? Iya, karena depresi. Depresi is a disease. Tapi Tuhan pembebas. Saya dulu punya utang, ya konsumtif sih, ya. Dan apa yang terjadi ketika tidak bisa bayar? Ya saya kerja keras waktu itu. Kan dikatakan kepada Esau, ada kuk di atasmu, tapi apabila engkau bersungguh-sungguh, engkau bisa melemparkan kuk itu daripadamu. Ya kerja keras. Banyak berdoa utang bebas, enggak bisa. Ya kerja, ekstra, kerja ekstra. Nah, berkat Tuhan ada, tapi ya dia tidak bisa berkati orang malas. Pasti lah. Pasti. Nah sekarang saya mau ke Andrian ini. Om Andrian akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kesaksian bagaimana bebas dari jerat hutang pada waktu itu. Ya kira-kira apa Om ini yang mau disampaikan kepada para pendengar podcast kita? Ya, terima kasih. Terangkan dulu perusahaan Anda. Ya, saya punya 2 perusahaan, yaitu
satu perusahaan manufaktur paper bag, memproduksi Iya. paper bag, dan satu peternakan, Iya. peternakan babi. Iya. Jadi saya akan cerita awalnya saya itu terjerat hutang. Itu asalnya itu adalah waktu saya masih mahasiswa. Saya jalan-jalan dengan Pak Arifin di Darmo. Saya itu bilang sama Pak Arifin, orang bisa beli rumah Darmo, mosok saya enggak bisa. Itu, saya pernah katakan gitu. Setelah saya menjadi pelaku usaha, apa yang saya lakukan? Hutang lebih besar daripada aset. Saya punya aset 1, hutangnya 3 kali. Itu yang saya lakukan. Itu adalah kesalahan. Karena Tuhan itu bilang pada Yeremia 7 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia mengandalkan kekuatan sendiri. Itu 17 ya? Yeremia 17 ayat 5. Ya. Sehingga itu yang saya lakukan. Sehingga saya terjerat hutang yang luar biasa. Jadi caranya gimana? Rugi, hutang lagi. Rugi, hutang lagi. Dengan akal. Jadi kali lubang tutup lubang. Kali gitu, lubang tutup lubang, kali lubang tutup lubang. Sampai saya sudah tidak bisa bayar. Akhirnya saya itu pingsan. Satu-satunya yang saya bisa minta pertolongan itu pertama ke Tuhan. Tapi ada hambanya yaitu kakak saya. Malam-malam jam 2 saya pingsan. Saya minta istri saya telepon Pak Arifin. Ini loh adikmu pingsan. Apa yang dia katakan? Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Itu pertama. Iya. Yang kedua, kamu itu sudah bayar per bulan atau enggak? Loh, kamu itu ngerasa utangku itu seberapa besarnya? Iya. Kok lagi bayar Boleh per sebutkan bulan? angka Pak Andrian? Waktu itu saya hutang Tahun gali lubang. 82. Iya, hutang gali lubang tutup lubang itu sampai pada tahun 85 itu sampai antara 500 sampai pernah sampai hampir 1 M. Hampir 1 M ya. Pada waktu di itu. tahun itu ya. Sekarang nilainya berapa tuh? Iya. Sehingga saya bilang gini sama Pak Arifin. Kok lagi bayar per puluhan? Bayar susu anak saya aja enggak bisa. Kok bayar per puluhan? Tapi itu perintah firman Tuhan di Maliaki 3 ayat 10. Saya tangkap itu. Saya mau turut firman Tuhan. Gini ya Pak Roy, saya ini paling sayang sama dia. Adik laki cuma 1. Dan saya pikir, waduh, apa saya ini kurang kasih ya. Begitu dia buka mata, kamu kembalikan perpuluhan enggak? Perpuluhan tuh adalah kabar baik. Mengembalikan Ma'asir itu artinya pertambahan nilai. Lalu dia itu jawabannya. Ya sedih juga, tapi luar biasa. Ini kabar baik buat yang mendengar ya. Betul-betul nanti ceritakan Pak Andrian. Dia betul-betul dalam perusahaannya itu diberkati dan dilindungi. Dilindungi loh. Ya. Babinya sehat-sehat. Yang lain kena hama sehat. Luar biasa. Jadi dominating the market, menguasai pasar. Jadi pada saat itu mereka bertindak. Jadi utangnya bunganya 40-50 juta sebulan. Tahun itu loh. Iya. Tahun itu 82 sampai 5% saya ambil. 5%. Satu bulan 5%. Ya. Gantung diri. Dan apa yang saya lakukan? Firman Tuhan katakan demikian. Oke, kalau saya nuruti utang, saya masih utang kok, enggak bayar per bulan. Saya enggak. Saya akan tarik garis. Mulai hari ini saya janji sama istri saya sama Tuhan, saya akan melakukan perpuluhan. Mulai tarik garis hari itu ada pekerjaan mendapatkan keuntungan, bayar perpuluhan. Langsung. Ya. Akhirnya apa? Dari kecil ke besar sampai lunas hutang. Bayangkan bagaimana Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit itu, saya rasakan. Itu dalam kurun waktu berapa tahun Om Andrian? Saya mulai dari itu, hutang sampai ke lunas itu? Itu kira-kira ya mungkin 3 tahun. 3 tahun ya. Cepat sekali. 3 tahun. Iya.
Waktu itu 3, asetnya dijual semua enggak bisa Nggak nutup. bisa nutup. Iya. Ya, tadi kan asetnya misal 100, utangnya 300. Gimana? Dijual semuanya masih utang. Ya, tapi itu yang saya lakukan mulai dari situ sedikit demi akhirnya lunas. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya ini tadinya saya mesti memuji istrinya Pak Andrian, adik kita Lili itu. Iya. Dari istri pengusaha untuk mendukung suaminya, dia kembali jadi guru bahasa Inggris. Berapa gajinya? Cuma 400.000. Tapi ini yang dilakukan 40.000, dia belum bisa memberikan persembahan, tapi persepuluhan dikembalikan. Iya. Itu membuka langit. Baru mengembalikan loh ya. Baru mengembalikan. Bukan persembahan. Iya, baru mengembalikan Dan itu. yang terakhir kan di kelompok yang lama, gereja yang lama, dia bendahara sinode. Artinya persepuluhannya besar sekali. Iya. Karena dia memberi dengan benar gitu loh. Bukan sumbangan. Iya. Nah, itu di luar persembahan ya. Yang persepuluhan itu betul-betul adalah good Milik news. Tuhan. Saya sendiri ngalami yang sama. Iya. Itu perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Ya. By the way Roy, ada Iya. pengajaran terakhir. Saya dengarkan seorang pengkhotbah dari Jakarta. Saya tidak mau sebut namanya. Bapak rohaninya ada di Malaysia. Dia bilang gini. Saya mau tanya Roy. Roy kan pengajar ya. Iya. Kita tidak perlu menabur dan menuai. Sebab kita sudah ada di Taman Eden. Di Taman Eden tidak ada menabur dan menuai. Setuju atau tidak? Tidak. Kenapa Pak Roy? Ganti sekarang saya jadi host, kamu yang tak tahu. Kenapa? Setahu saya di Kejadian 8:22 itu selama kita masih ada di bumi itu selalu tetap kita menabur dan menuai. Dalam Kejadian 8 itu ya? Iya. Iya, Kejadian 8. Kejadian 8:22, iya. Iya. Sudah jelas Tuhan memberikan apa? Tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Biji itu apa? Benih. Iya. Itu sistemnya Tuhan, menabur benih baru bisa menuai. Karena kita tinggal di bukan lagi era industri, ini sudah era IT. Iya. Kita pikirannya pencet tombol, bukan nanam. Nah, saya lihat Pak Andrian bukan cuma mengembalikan persepuluhan, keadaan membaik. Dia banyak, yaitu saya terus terang hari ini ada ya karena dukungan adik saya. Ya toh. Dia pengusaha, saya yang bagian khotbah. Usaha itu boleh utang nggak? Tahun itu saya save 400 juta. Untuk mendapatkan keuntungan itu ya kita harus kerja keras. Tapi itu ditutupi batu dan tanah. Saya bilang keluarkan batu sama tanah, jangan dijual.